Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Dalia Permasari, SPD SD, selaku narasumber kita pada siang hari ini. Kemudian teman-teman saya dari KML Penggalang yang saya sayangi. Lanjut saja untuk wawancara langsung pada poin wawancaranya ya. Untuk siang hari ini terkait dengan kepramukaan seperti itu. Jadi di sini kami ada beberapa poin, ada beberapa hal yang mungkin pada siang hari ini akan kami tanyakan kepada Bu Dahlia. Ada beberapa poin tersebut. Yang pertama terkait dengan SKU, SKK, dan juga SPG, Bu. Oh iya, iya. Mungkin langsung saja kepada yang pertama. Ini mungkin di Pangkalan Bu Dahlia sendiri di SD Negeri 2 Sukomangu, apakah ada kendala yang sering dihadapi dalam proses pemberian SKU dan bagaimana cara Gudep untuk mengatasi kendala tersebut? Iya. Di SD 2 Sukomangu itu kendalanya mungkin yang pertama ya, itu tentang data-data anggota. Data-data anggota itu masih kurang komplit, masih kadang ada perubahan-perubahan yang kadang itu setiap tahun itu perlunya ada pembaruan data dari anggota-anggota Gudeg itu. Itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua mungkin tentang pendanaan ya, finansial jelas itu karena mengingat SD kami itu SD kecil, jadi hal yang paling krusial, yang paling dalam SKU, maaf SKU ini ya, iya itu. Kemudian yang ketiga fasilitas, fasilitas kami karena kami SD kecil terus jelas fasilitas kami tidak seperti SD-SD besar di kota yang di mana mereka memiliki kelengkapan alat yang lebih komplit untuk melakukan berbagai kegiatan kepramukaan itu. Itu masalahnya yang ada di kendalanya yang ada di sekolah kami. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa Mbak Dewi? Ya, jadi bagaimana cara dari Gudep sendiri untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Iya. Eh, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Gudeg bekerja sama dengan ranting ya, ranting yang ada di kecamatan tentang masalah-masalah yang ada di Gudeg kami, kemudian menjalin kerjasama dengan masyarakat, terutama wali murid yang ada di sekolah kami, yang alhamdulillah mereka sangat mendukung sekali dengan kegiatan kami. Mereka tahu keterbatasan yang ada di sekolah kami dan mereka dengan senang hati mau membantu apa-apa yang kurang dari kegiatan pramuka di sekolah kami. Kemudian desa juga, desa alhamdulillah juga membantu kegiatan dengan cara menyediakan lapangan yang bisa kami manfaatkan sewaktu-waktu ketika kami akan mengadakan kegiatan kepramukaan itu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kemudian untuk yang selanjutnya, bagaimana cara Gudep itu memotivasi para anggotanya untuk meraih SKK dan memberikan dukungan yang diperlukan seperti itu? Memotivasi cara cara Gudeg memotivasi dengan cara melibatkan mereka secara langsung dalam pengambilan program, menyusun program, kemudian pelaksanaan program tersebut. Jadi mereka anggota Gudeg itu merasa memiliki tanggung jawab dengan apa yang sudah diprogramkan bersama. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait dengan SPG, mungkin seberapa sering diadakan pertemuan seperti itu, pertemuan sangga untuk membahas terkait dengan SPG dan bagaimana proses untuk mengevaluasinya. Pertemuan sangga biasanya dilakukan 2 minggu sekali ya. Kemudian evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi diri, kemudian evaluasi kelompok, dan juga evaluasi pembina pramuka sendiri. Itu juga timing waktunya atau waktunya itu berbeda-beda. Oke.
Baik, Ibu, itu untuk pertanyaan dari saya. Mungkin untuk yang selanjutnya, pertanyaan Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. oke, Baik, Bu silakan. Dahlia, saya mohon izin untuk menanyakan terkait dengan program kerja nih, Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja program kerja utama yang telah dilaksanakan di Gudeg dalam 1 tahun terakhir dan apa capaian yang telah diperoleh? Oh iya, program kerja kami itu adalah melatih gudeg kami. Kami kan ada pramuka siaga dan pramuka ini ya ini ya, terutama yang pramuka siaga kami mengenalkan tentang dasar-dasar pramuka dulu karena masih anak-anak kelas 1, 2, 3 mulai dari sejarah kepramukaan itu saja kemudian PBB itu yang nyata kami laksanakan dan kami juga mengevaluasi setiap kegiatan yang kami lakukan apakah itu mengalami perkembangan anak-anak tersebut atau adik-adik tersebut mengalami perkembangan yang berbeda dengan sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara Gudeg menyusun program kerja yang menarik dan relevan dengan minat serta kebutuhan anggota? Ya, ya seperti yang tadi saya jawab ya, dengan melibatkan anggota dalam penyusunan program dan pelaksanaan program, sehingga program itu tidak terlalu kaku dan terlalu monoton sehingga anggota sangat antusias dalam melaksanakan setiap program itu berjalan. Jadi dengan melibatkan anggotanya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Gudeg melibatkan anggota dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja? Halo. Halo, mohon maaf Iya. Ibu, saya Iya. ulangi ya Bu, mungkin Iya, boleh sinyalnya. boleh. Boleh boleh. Bagaimana cara Gudeg melibatkan anggota dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja? Dengan cara saling berkoordinasi dengan anggota, kemudian bersama-sama membuat SOP yang jelas dalam gudeg kami. Baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Akan saya lanjutkan. Saya Hmm. akan memberi pertanyaan terkait postur pembina. Nah, untuk Oke. pertanyaan yang pertama, menurut Ibu Dahlia sendiri, apa saja peran penting seorang pembina dalam membina pramuka penggalang? Ya. Pembina pramuka penggalang itu sangat penting sekali karena eh, pembina pramuka penggalang itu sangat penting karena kami itu menjadi contoh dari mulai semua gerak-gerik kami, semua eh, maksudnya seragam kami saja itu sudah mereka lihat dari berbagai sisi ya. Jadi akan mereka contoh pasti. Kalau kami berpakaian rapi saja, mereka tentu akan mengikuti. Seperti itu. Eh, kemudian peran penting kami itu ya memberikan contoh teladan yang bagus seperti nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan kami berikan kepada para anggota pramuka di gudeg kami. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Untuk yang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara gugus depan memastikan bahwa para pembina memiliki kompetensi yang memadai untuk membina pramuka? Yang pertama dengan cara memotivasi mereka untuk mengikuti mungkin KMD, kemudian dilanjutkan KML dengan kami berkoordinasi dengan ranting untuk mengadakan kegiatan tersebut karena ada beberapa anggota di gudeg kami yang belum mengikuti kegiatan tersebut. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir dari saya, yaitu apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh pembina dalam membina pramuka penggalang dan bagaimana cara mengatasinya?
Oke, yang pertama adalah kedisiplinan mereka. Anak-anak penggalang itu kedisiplinnya karena mereka itu sudah usianya sudah memasuki masa puber, terutama mungkin mereka sudah mulai mengeksplor lingkungan ya. Jadi ketika akan latihan pramuka itu kalau yang kecil-kecil udah siap, itu yang penggalang itu malah kadang-kadang malah masih asik bermain sendiri. Itu yang jadi masalah bagi kami itu jadi tantangan tersendiri ya untuk mendisiplinkan mereka untuk tepat waktu saat akan mulai kegiatan. Jadi solusinya ya kami membuat jadwal dan kami segera siap ketika jadwal itu sudah dimulai. Jadi kami pun sebagai pembina memberi contoh kepada mereka agar mereka itu mengikuti kalau kedisiplinan itu memang hal dasar yang harus eh, mereka ketahui. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan Ya. selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, silakan. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk bertanya mengenai metode membina. Yang pertama, metode apa yang paling efektif digunakan dalam membina pramuka penggalang menurut pengalaman Ibu? Metode yang paling semua metode itu ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi yang paling saya suka itu ketika mereka membuat proyek. Membuat proyek itu mereka bisa mengeksplor lingkungan, kemudian mereka bisa melatih kerjasama mereka dengan teman-teman mereka. Itu yang saya rasa metode yang paling tepat, yang paling bagus untuk dalam ini kepramukaan ini. Baik, selanjutnya bagaimana Gudep menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif bagi anggota? Menciptakan suasana yang efektif berawal dari metode pembelajaran yang tidak monoton dengan tidak ceramah saja. Bisa menggunakan ya seperti tadi ya, seperti diskusi, kemudian membuat proyek itu akan sangat efektif sekali untuk menyampaikan materi kepada anak-anak. Mereka karena anak-anak itu masa-masanya suka dengan tantangan. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan bertanya mengenai dunia penggalang. Apa yang menurut Ibu menjadi ciri khas dunia penggalang yang perlu dipertahankan? Ciri khas dunia penggalang yang perlu dipertanyakan yang perlu dipertahankan itu nilai-nilai ketuhanan ya, nilai-nilai ketuhanan, kemudian solidaritas tim, kemudian semangat berpetualang, kemudian kedisiplinan mereka. Itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan bertanya mengenai dunia penggalang. Pertama, bagaimana Gudep membantu anggota memahami pentingnya nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari? Pentingnya nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar. Ya. Dengan cara melibatkan mereka dalam berbagai unsur kegiatan di sekolah dan memberikan dan juga memberikan pemahaman kepada mereka di mana nilai-nilai pramuka itu sebenarnya banyak bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pertanyaan yang lain? Baik, selanjutnya apa peran Gudep dalam mempersiapkan anggota untuk menghadapi tantangan di masa depan? Bisa diulangi pertanyaannya? Apa peran Gudep dalam mempersiapkan anggota untuk menghadapi tantangan di masa depan? Ya, peran Gudep dalam menghadapi tantangan masa depan dengan mereka memahamkan tentang teknologi ya. Jadi
pramuka itu juga tetap harus mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak gaptek lah istilahnya. Jadi setiap perkembangan zaman diikuti karena kehidupan itu berjalan secara dinamis. Baik, selanjutnya mengenai problematika dan strategi pengelolaan gudeg. Pertanyaannya, apa saja kendala utama yang sering dihadapi gudeg dalam pengelolaan dan pembinaan pramuka penggalang? Kendala kami dalam pembinaan pramuka penggalang. Ya, kendala kami dalam pengelolaan pramuka penggalang itu yang pertama tadi ya, fasilitas kami yang masih kurang. Kemudian keadaan finansial di sekolah kami yang belum bisa mendukung sepenuhnya tentang kegiatan kami di gudeg. Kemudian materi kami yang masih monoton, setiap tahun kami menggunakan materi-materi tersebut itu saja yang mungkin anak-anak itu masih jenuh ya, adik-adik itu masih membuat mereka jenuh. Kemudian keterlibatan anggota itu yang masih kurang. Tuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mohon izin Ibu untuk melanjutkan pertanyaan. Iya. Bagaimana gudeg mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia seperti pembina atau dana? Kalau sumber daya pembinanya kekurangan itu kami akan meminta kerjasama dengan kuartir ranting ya, kami di kecamatan untuk membantu kami ketika melaksanakan kegiatan. Kemudian kalau masalah dana kami meminta bantuan kepada wali murid yang ada di sekolah kami, di gudeg kami. Gitu. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Strategi apa yang diterapkan gudeg untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan pramuka? Strategi yang kami pakai untuk meningkatkan partisipasi anggota adalah dengan melibatkan mereka dalam setiap kegiatan, kemudian memacu mereka, kemudian memotivasi mereka sehingga mereka terus bersemangat dalam melaksanakan kegiatan. Terima kasih, Bu. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana gudeg menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti sekolah, komunitas untuk mendukung kegiatan pramuka? Oh iya, biasanya kami dengan desa itu melaksanakan kegiatan bakti sosial, di mana setiap anggota kami ikut berperan serta dalam kegiatan bakti sosial tersebut dan juga pihak desa, sehingga kami memberikan pembelajaran secara langsung juga kepada anggota-anggota di gudeg kami. Tuh. Sudah? Adakah pertanyaan yang lain? Ya, mungkin itu tadi pertanyaan dari kami, Ibu. Dan Ya. saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan Ya. waktunya untuk Ya. mengikuti wawancara pada siang hari ini. Dan mohon maaf, mungkin dari kami terdapat banyak kesalahan. Ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dahlia. Dan saya juga Mungkin mohon maaf jika jawaban saya belum memuaskan saudara-saudara semua. Iya, jadi kami yang berterima kasih karena telah merepotkan seperti itu. Tidak. Ya, mungkin untuk kegiatan wawancara pada siang hari ini kita akhiri. Sekian, mungkin dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dahlia.